Pemirsa, Sobat Channel Blora TV, sekitar sepekan lagi tahun ajaran baru dimulai. Mudah-mudahan tidak ada lagi ramai-ramai protes dari beberapa orang tua murid tentang pengkoordiniran, pengkondisian, atau bahasa lazimnya pengadaan seragam dari pihak sekolah. Di ulas berita kali ini, bersama saya Urip Daryanto akan membahas persoalan tersebut, mulai dari aturan, dampak dan sanksi bagi sekolah utamanya SMP yang misal tetap nekat untuk mengkondisikan soal seragam bagi murid-murid barunya. Narasumbernya bukan main-main loh, yakni Kepala Diknas Kabupaten Blora, Sunaryo, SPD, MSI. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipedomani oleh banyak pihak, baik sekolah atau orang tua murid. Pemirsa, coba akan saya tanyakan sama Pak Kepala Diknas Blora. Pak Kadiknas, bagaimana ini? Apakah tahun ini bakal akan ada ramai-ramai lagi ini orang tua murid protes soal pengadaan, pengondisian, pengordiniran seragam murid baru yang dilakukan sekolah, utamanya di tingkat SMP, oleh pihak sekolah? Kait seragam ini tetap kita kembalikan ke aturannya ya. Sudah diatur khusus, ada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2023 ya, salah itu. Yaitu tentang seragam sekolah. Jadi seragam itu menjadi tanggung jawab orang tua. Makanya ini hal yang sangat urgen saya tekankan ke teman-teman SMP terutama kepala sekolah. Jangan lagi kepala SMP, kepala sekolah ya, mengatur, mengondisikan seragam. Biarlah orang tua yang membeli sendiri. Nah itu loh, aturannya sudah jelas. Bahwa soal seragam sekolah menjadi tanggung jawab murid. Tapi sekali lagi coba akan saya tanyakan kepada Kepala Diknas Blora, Pak Sunaryo. Jawaban kayak apa? Kali-kali ada yang tidak pas atau mungkin kelupaan? Ini sudah kita tekankan kemarin, jangan lagi persoalan terulang tahun lalu, masih ada 2 atau 3 sekolah yang mengatur itu, yang mewajibkan itu. Betul. Akhirnya diprotes orang tua, sampai ke ombudsman. Itu aturan Han Pak Kadiknas, toh beberapa tahun kemarin kasus semacam itu ada sehingga masih ramai menjadi bahasan banyak orang tua murid. Mulai harganya kemahalan sehingga banyak protes dari pihak orang tua murid, bahwa LSM juga ramai-ramai mengkritisi. Ya, tahun ini kemarin sudah kita rapatkan, pokoknya seragam menjadi tanggung jawab orang tua. Sekolah tidak usah cawe-cawe, karena itu sudah ada larangan di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah itu, komite dilarang itu. Kemudian di pasal 181 PP 17 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan itu sama, pendidik, guru, dan tenaga kependidikan dilarang. 1. Menjual seragam, bahan seragam, buku, bahan ajar, peralatan dan lain-lain di sekolah. Waduh gawat nih pemirsa dimanapun berada, dan pihak sekolah, jawabannya masih sama ternyata. Dan aturannya juga sudah jelas. Dan ingat lo bukan Pak Kepala Diknas yang membuat aturan lo ini. Coba, untuk meyakinkan 100% akan saya tanyakan sekali lagi soal apakah sekolah tidak dibolehkan untuk mengkoordinir pembelian seragam murid. Kali-kali jawabannya agak lunak, sehingga masih memberi peluang bagi sekolahan untuk bisa mengkoordinir pembelian seragam. Pak Naryo, Hansa saja misal, pengkoordiniran seragam oleh pihak sekolahan itu alasannya untuk memastikan keseragaman penampilan siswa. Bahkan alasan yang paling ekstrim, jika tidak dikoordinir, sekolah khawatir siswa akan lebih fokus pada penampilan dan gaya daripada pada proses belajar. Selain itu, perbedaan penampilan juga dapat memicu perundungan atau bullying di sekolah. Mosok tetap tidak boleh Pak Kepala Diknas? Nah, itu sudah jelas. Jadi guru tenaga pendidikan dilarang, yang mana jualan-jualan itu sudah dilarang. Dan itu ada sanksinya. Kita selalu komunikasi dengan Wandik, selalu kita rapatkan. Dan Wandik itu juga punya rencana nanti undang komite sekolah, tentang peran komite sekolah seperti apa, kalau mau sumbangan seperti apa, termasuk larangan-larangan dari komite sekolah dan Dewan Pendidikan itu yang harus juga dipatuhi ya harusnya. Wah pemirsa, semakin jelas tampaknya kenapa Kepala Diknas masih kekeh dan tegas bahwa sekolah dilarang untuk mengkoordinir pengadaan seragam untuk siswa-siswi barunya. Kok rasanya penasaran? Sebenarnya apa sih kok tegas seperti itu terkait persoalan tersebut? Coba saya tanyakan kepada Kepala Diknas. Tahun kemarin kan ada itu repot juga, kami diundang ombudsman
berkali-kali sampai 4 kali mungkin kami harus diminta keterangan. Yang tahun berapa, Pak? Tahun 2024 nih. Baru kemarin kan? Baru kemarin ya ada lagi. Itu kan repotnya juga. Ya itu pekerjaan luar biasa berat juga. Jadi kita 2 kali ya, tahun 2021 ada pernah, terus 2024 ini. Yang 2024. Ya pernah lagi. Itu kan. Ternyata, kasus pengkoordiniran seragam oleh pihak sekolah membuat repot pihak Diknas, salah satunya sempat diundang oleh Ombudsman beberapa kali. Ini namanya anak polah bopo kepradah. Repot memang Pak, makanya dipantau dengan seksama sehingga tidak lagi pat gulipat. Atau mungkin kita amati bersama-sama, coba hasilnya kayak apa. Ini misal lo Pak Kadiknas, di tahun 2025 ini, ternyata tetap ada sekolah yang mengkoordinir pengadaan seragam sekolah, kira-kira bagaimana sikap Diknas? Ya, kita kembalikan ke prosedur kan. Kalau emang ada ya kita undang, kita beri kita beri sanksi. Kalau di seragam itu kan sudah ada sanksi administrasinya, sudah diatur itu. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, sampai pernyataan tidak puas dan lain-lain kan sudah ada. Ini sudah kita wanti-wanti ke teman-teman, harusnya memang tidak ada lagi yang jualan seragam, buku apalagi. Tuhan sudah jelas aturannya. Makanya jangan coba-coba lo untuk diam-diam mengkondisikan seragam sekolah. Pemirsa, itu masalah pengkondisian seragam. Coba kali ini saya akan konfirmasi persoalan lain di seputar dunia pendidikan kepada Pak Kepala Dinkas. Pak Naryo, itu tadi kan soal pengkondisian seragam sekolah. Bagaimana kalau soal sumbangan di sekolah, apa dibolehkan? Soalnya, begini Bapak, maaf ini, masih ada lo beberapa sekolah yang menarik sumbangan? Sebenarnya bagaimana sih Pak? Apakah benar nih dibolehkan? Misal dibolehkan, apakah ada aturannya? Sumbangan dibolehkan, tapi ada aturan-aturannya itu yang harus dipenuhi. Kan ada sekitar 6 aturan untuk boleh sumbangan ya. Karena di situ sudah diatur, ada permen khusus tentang sumbangan itu juga ada. Yang namanya sumbangan itu nominalnya tidak ditentukan. Kalau ditentukan itu iuran itu. Nah, jadi namanya sumbangan itu iuran yang disampaikan bisa dari orang tua, wali, dunia usaha, dunia industri, yang nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan, sifatnya sukarela, tidak mengikat. Jadi syarat-syarat itu hanya syarat, belum yang lain. Mulai dari proposalnya seperti apa. Proposal itu yang nyusun harus dari komite misalnya. Kemudian sekolah itu sumbangan itu harus ditampung di rekening bersama antara komite dan sekolah. Jadi tidak bisa rekeningnya komite atau rekeningnya sekolah, tidak bisa. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Iya. Jadi rekening yang dibuka dua pihak, ya sekolah ya komite. Misalnya. Jadi sifatnya tadi tidak memaksa, tidak mengikat, sukarela, nominalnya tidak ditentukan, waktunya juga tidak ditentukan. Terus yang membelanjakan sekolah. Diketahui komite, dilaporkan ke komite, ya alurnya itu. Kalau itu dipenuhi, ya mestinya boleh. Makanya tidak ada lagi, misalnya sumbangan 20.000, enggak bisa. Sini sumbangan itu ya harus kayak kelunting ning masjid itu. Nahan, tidak boleh ngawur kalau mau narik sumbangan. Ada sedikitnya 6 aturan yang harus dipenuhi pihak sekolah untuk menarik sumbangan. Bagaimana? Mau masih nekat? Hati-hati lo jika selama ini ada sekolah yang menarik sumbangan tanpa memenuhi prosedur itu. Sekian dulu pemirsa. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan tunggu saja di lapangan kayak apa nantinya. Pokoknya, nantikan ulas berita mendatang yang tentu akan membahas banyak berita aktual menyangkut sejumlah persoalan. Terima kasih, salam. Ya, jangan lupa saran dan masukannya ya.